Kita mulai dengan topik baru. Pagi ini kita akan mulai dengan topik firewall. Jadi kalau kita bicara tentang security, tentu saja ada salah satunya ya device security yang kita gunakan yaitu adalah firewall. Jadi kalau kita bilang infrastructure itu kita bagi-bagi ya. Kalau kita melihat sistem keamanan sistem, biasanya kita punya infrastructure. Infrastructure itu diantaranya satunya adalah firewall. Dan firewall ini juga kalau kita lihat dia sebagai pengaman yang membatasi perimeter. Ya, firewall. Nah, definisi firewall ternyata ada banyak tergantung dari sumbernya gitu. Jadi ini ada yang misalnya a firewall is a system of group of system that enforces an access control policy, an access control policy between two networks. Jadi kalau kita punya dua network, kemudian ada access control, nah kebijakannya atau polisinya itu diimplementasikan atau di-enforce, dipaksakan oleh firewall. Yang kedua, ini misalnya ada lagi ya, the main purpose of a firewall system is to control access to or from a protected network. Nah ini it implements a network access policy by forcing connection to pass through the firewall and where they can be examined on and evaluated. Nah ini juga sama nih. Jadi kalau kita punya dua network, kemudian kita punya kebijakan ya policy, kemudian kita paksakan ya implement atau enforce. Nah, ini sama juga. Jadi kalau dilihat dari definisi ini bahwa sebetulnya kita harus punya SOP dulu ya, policy and prosedurnya dulu. Mana yang kita bolehkan, mana yang enggak ya. Jadi ini lagi-lagi firewall itu adalah sesuatu yang memaksakan policy. Ada definisi lain lagi, misalnya ini ya, ini ada yang banyak kan yang pakai definisi ini ya. A firewall is a network security device to design to monitor, filter, and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined some kind of security rules ya. Ini juga yang definisinya sekarang banyak menggunakan definisi ini ya. Kalau ini sumbernya dari Fortinet. Ya, jadi intinya itu ya, nanti kita lihat lebih detailnya. Nah, firewalls ini juga sebetulnya dapat berbentuk hardware atau software atau dan gabungannya atau hybrid gitu ya. Jadi kalau dulu, zaman dulu memang firewall itu bentuknya hardware ya, banyak kan. Sebelumnya lagi software karena masih belum punya hardware dari software, hardware karena supaya ngejar throughputnya, kemudian sekarang hardware dan software ya. Bebas ya. Jadi sekarang nggak ada definisinya firewall itu harus hardware atau software. Nah, jadi firewall bisa kita katakan juga adalah ini sistem yang mengatur layanan jaringan ya. Dari mana, kemana, bahkan bisa ngecek melakukan apa, oleh siapa, kapan, dan seberapa besar misalnya trafiknya gitu ya. Dan membuat catatan layanan, logging. Jadi ini adalah definisi secara umum yang kita sebut firewall. Untuk hal-hal yang lain di luar ini tentu saja dia tidak bisa ya, misalnya melakukan pengamanan encryption itu nggak di sini ya, itu bagian dari tempat lain ya, bukan di layernya ini ya. Jadi firewall tugasnya kayak menjadi gerbang ya, perimeter. Nah sekarang kenapa kita perlu firewall? Nah ini tergantung ya, ada banyak-banyak nih beberapa hal saja yang kita bahas satu-satu. Yang pertama melindungi service yang rentan di dalam. Sebagai contoh misalnya kita punya sistem Windows ya di dalamnya kebetulan kita punya file sharing yang menggunakan SMB atau protokol SMB atau Samba dan server kita kemudian kebetulan ya ini Windows NT atau Windows yang sudah lama Windows 98 atau bahkan 95. Kita udah punya sistem yang lama, kita buat file sharing udah jalan gitu ya. Jadi kalau udah jalan kita nggak mau utak-atik gitu. Nah kebetulan nih sistemnya karena OS-nya sudah lama sehingga dia rentan terhadap security hole ya. Karena mungkin udah berusia 20 tahun, 30 tahun bahkan ya. Wah ini gimana nih kalau ada serangan terhadap security hole. Kebanyakan kalau kita lihat yang file sharing ini memang serangannya itu DOS ya. Sehingga kalau kita di attack di port 445 misalnya, file server kita dia bisa blue screen of death ya, biru itu atau dia nge-restart. Nah ini jadi layanannya kan hilang ya, nggak bisa jalan. Misalnya itu makanya disebutnya denial of service. Nah ini yang jadi masalah. Nah gimana caranya? Ya tentu saja kita bisa upgrade ya. Tapi kalau upgrade itu butuh waktu, butuh server yang lebih bagus dan seterusnya seterusnya. Ini kan udah sistemnya udah jalan. Nah salah satu caranya ya sudahlah di depannya kita pasangkan firewall, ya itu bisa ya. Kemudian ini akses terkendali ke situs atau pintu lokal.
Jadi misalnya kalau kita punya 30 komputer gitu ya di sebuah lab, daripada masing-masing kita amankan, sudahlah ya kita kendalikan ke satu tempat gitu ya, lewat satu pintu. Nah jadi itu yang di dalamnya itu hanya bisa saling berbicara, di luar nggak bisa. Jadi ini terkendali ke situs lokal aja gitu ya. Jadi nggak bisa keluar-keluar gitu ya. Bisa kita buat gitu juga. Kita juga bisa membuat firewall untuk membatasi lab kita supaya koneksinya tuh hanya di lab kita, tidak keluar dan sebaliknya. Ini karena untuk misalnya untuk eksperimen gitu ya. Nah, ini terkonsentrasi ini maksudnya kalau kita punya pagar ya kayak di masuk kampus, masuk kantor, maka pagarnya ya cukup satu atau dua atau tiga gitu ya. Karena lebih murah atau lebih mudah mengawasi satu dua pintu itu dibanding kalau kita mengawasi 40 ruangan atau 40 pintu gitu ya. Nah, ini jadi gitu ya. Jadi yang ini semuanya kita konsentrasikan di satu dua pintu saja yang di depannya. Jadi kita ngawasin firewallnya aja gitu ya. Ini juga bisa seperti itu. Kemudian bisa juga tadi karena dia di dalam ya, kita membatasi diri, maka ini kita meningkatkan privasi di dalam. Jadi kalau orang mau ngecek, mau melakukan port scanning, mau melakukan enumeration, ya ini nggak bisa ya karena kita di belakang firewall. Ya, jadi kayak misalnya kita bisa buat zone transfer DNS boleh kalau kita dari dalam ya misalnya server DNS kita buka di luarnya kita kasih depannya kita kasih firewall saja gitu. Jadi itu bisa ini juga bisa digunakan juga firewall itu melakukan logging dan statistik untuk data di pagar kita di perimeter sehingga kita bisa lihat ini sebenarnya salurannya ini dimanfaatkan untuk apa kemana ya jam berapa gitu. Jadi kita bisa lihat juga ternyata trafficnya itu dimulai dari pagi hari misalnya jam 7 atau jam 6 ya mulai sampai sore. Kemudian itu juga diarahkan ke misalnya ke Zoom misalnya ya. Oh oke ini berarti trafficnya seperti ini. Sehingga kalau nanti kita bisa melihat ada hal-hal yang aneh itu kita bisa menyalakan alarmnya. Jadi tren juga bisa kita prediksi. Oke. Jadi dia tuh makanya tadi disebut ya dia policy enforcing policy ya. Karena sering kita kali kita bisa tidak bisa mengandalkan cooperation dari pengguna. Misalnya kita katakan, siang hari jangan mainan media sosial gitu ya, misalnya di kantor ya, siang hari tidak apa maaf jam kerja tidak boleh medsos, nanti pas istirahat boleh. Nah, tapi kan sebetulnya itu ini ya menganggap usernya itu bertanggung jawab. Tapi kalau enggak, ini enggak bisa kerjasama ya sudah dipasangkan firewall. Ya. Oke, itu berbagai alasan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menerapkan firewall? Ada beberapa cara. Ini ada packet filter, ada application layer gateway, ya, kemudian ada next generation firewall. Nah, kita lihat satu-satu ya. Satu-satu yang kita sebut packet filter. Nah, yang packet filter adalah kita melihat di level atau di layer paket ya, di layer paket. Nah, ini kalau kita lihat di layer paket, independen terhadap aplikasi, ya dia ininya bagus ya, independen terhadap aplikasi. Kinerjanya tinggi, scalabilitasnya tinggi, tetapi dia tidak mengerti sebetulnya konteksnya nggak ada ya. Jadi bisa dianggap security-nya rendah karena bisa ditipu-tipu. Contoh, misalnya kita membatasi, wah ini kayaknya web nggak boleh nih orang-orang browsing ya jam kerja. Oke, kalau gitu port 80 dan 443 kita batasi gitu ya misalnya gitu ya. Jadi dia batasi aja gitu. Tapi ada orang yang nakal misalnya, oh kalau gitu kita buat web di port 8.000 misalnya gitu. Sehingga yang tadinya harusnya terbatasi ya. Nah ini dia kan dia tidak kenal konteksnya. Jadi dia ada paket di port 8.000 ya bolehin aja. Padahal itu aplikasinya web gitu ya. Atau sebaliknya, kita memperkenankan ini di kampus ini hanya boleh web ya. Jadi 80 sama 443 nggak boleh, boleh, main game nggak boleh gitu. Nah, kita set aja game main di port 80 gitu ya. Jadi dia tidak kenal konteks sehingga security-nya dapat dianggap rendah ya. Itu yang disebut eh, paket filter ya. Jadi kita melakukan filteringnya di layer paket ya. Mari kita lihat gimana sih cara kerjanya sebentar. Saya ambilkan ini dulu ya. Sebentar. Sekalian saya ini dulu ya sebentar. Saya ambil tablet saya dulu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke.
Jadi kalau kita lihat, nah ini katakanlah ya kita punya sebuah server, ini ya kita punya sebuah web server. Jadi firewallnya ini ya kita sebut firewall tuh ini ya. Firewallnya ini yang atas mesin-mesin ini tuh mesin yang di tempat kita ya. Jadi di sini tuh adalah internet ya, internet ya, internet atau dunia luar. Maka kita lihat ya. Di firewallnya kita bisa membuat konfigurasi ya. Jadi ini pemilihan berdasarkan IP sumber tujuan atau nomor port sumber tujuan. Misalnya kita batasi di firewall ini bahwa kalau ada yang masuk ya ke sini ya, mail atau web atau telnet maka dibolehkan. Selain itu tidak boleh misalnya gitu ya. Kita bisa arahkan. Oh, kalau mail dan web itu boleh ke sini. Misalnya kalau mail dia boleh ke atas sana ya. Kalau web boleh ke sini gitu ya. Kalau telnet juga boleh kedua jam meskipun telnet ini dianggap sebagai sebuah protokol yang jelek gitu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ini telnet harus diganti dengan SSH misalnya gitu ya. Jadi ini atau bahkan kalau dari server ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Jadi dibatasi itu ya. Nah jadi kalau itu rules-nya seperti itu ya. Kalau ke dalam ini nggak boleh ya karena nggak ada ya. Nah sementara itu kalau mulainya dari dalam ya misalnya dari workstation ini kita dari workstation mau keluar boleh dia misalnya ini kalau ke dalamnya dia kan nggak ada batasan ya ke web server di dalam. Kalau mail server oh dia harus lewat firewall misalnya ya udah gitu ya dilewatkan firewall boleh akses itu ke internet dia boleh ya ke ini gitu ya. Nah jadi ini kita bisa melihatnya berdasarkan paket filter ya. Ya, jadi paket filter memfilter eh, arah ya, arah. Sebentar nih saya hapus lagi. Jadi gitu ya. Nah si firewall ini kita gunakan sebagai batas ya, perimeter yang membatasi ini ya, ya pagarnya gitu ya. Ya, jadi berdasarkan itu saja, berdasarkan dia hanya berdasarkan IP, sumber tujuan, nomor port, sumber dan tujuan. Ada pertanyaan? Ya. Jadi bagusnya dia tadi ya, dia nggak peduli di sini aplikasinya itu misalnya apakah dia aplikasinya menggunakan Nginx atau menggunakan ini ya di sini mau membahkan Apache, Nginx atau apapun pokoknya selama tujuannya ke port 80 di mesin ini boleh. Kalau nggak yang port 25 mesin ini boleh, yang lainnya nggak boleh. Ada yang mau ke port 80 ke mesin ini tidak boleh ya. Gitu jadi ini. Sangat sederhana ya ini ya. Sehingga dia ya dapat dikatakan mudah konfigurasinya. Nanti ini kayaknya kita yang mau membuat contoh nanti ini ya. Oke ya. Bentar, saya hapus dulu. Oke ya. Ini satu. Kemudian ya kita bisa juga seperti itu ya. Jadi ini kita bisa ini paket filtering firewallnya tadi ya sama gambarannya seperti itu. Kemudian ya kita bisa buatkan tadi ya ini kemana-mananya mau ada email, DNS, web server ini yang seringkali kalau gini-gini itu kita bilang namanya nih karena daerah yang gawat ya yang berhubungan dengan dunia luar ya. Jadi ini kalau dunia luar bolehnya ke sini ya. Kalau dari ke dalam nggak boleh ya. Ini misalnya workstation ini untuk ini nggak boleh. Yang ini kita bisa katakan ini masuk daerah DMZ ya, demilitarized zone gitu ya. Yang mana ini nanti daerah perbatasan antara dunia luar dengan dunia dalam. Ya, bisa begitu ya. Oke, bisa lagi. Nah, paket filter misalnya kita bisa melakukan konfigurasinya misalnya ada beberapa hal yang ya sebetulnya boleh tapi sebaiknya dilarang. Misalnya kita sebutnya namanya protokol-protokol yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita salah konfigurasi bisa berbahaya. Kalau bisa sih lebih baik jangan ya, jangan dibuka yang ini. Ada juga yang kita sebut namanya protokol exploitable karena yang protokol-protokol ini sering dieksploitnya dan banyak sekali exploit-exploit. Jadi kalau ini ya hampir hampir dipastikan janganlah ya ini ya. Gitu ya. Jadi yang ini ya masih. Nah, konfigurasinya itu seperti apa sih? Nah, sebetulnya kita ya yang paling gampang buat tabel ya. Misalnya contoh rule-nya seperti ini. Eh, Nanti gimana cara masukkannya nanti kita ambil contoh ya. Ini misalnya from bintang itu dari mana saja menuju web. Ini webnya ini adalah mesin lokal ya, ini mesin internal ya, mesin web server kita ya, kita ya. Jadi yang kita dalam ya, ini yang nama-namanya gitu ya. Dari manapun juga, mau dari dalam, mau dari luar yang menuju web kita, source portnya kan biasanya kalau paket TCP itu ada source portnya juga ya. Destination portnya yang menuju. Jadi semua paket yang menuju web dan portnya 80, nah, atau ini kita bisa tambahkan juga ya. Dan plus 443 gitu misalnya. Ya. TCP allow
ya. Protokolnya TCP allow. Hal yang sama dari mana saja menuju mail gateway kita port 25 ya. Ini kan SMTP ya. Selama dia TCP allow gitu ya. Terus kalau nah misalnya kita punya satu daerah yang kita sebut squids ya, ini adalah squids ya. Mungkin kita ada, iya ini some kind of proxy yang kumpulan proxy gitu ya, menuju proxy, nah ini boleh allow. Nah ini kalau yang ini adalah mainnet ya, mainnet misalnya saya set up kan di dalam mainnet itu adalah satu network konfigurasi misalnya ini apa user ya, misalnya kita buat 192.168 satu titik bintang ya misalnya gitu ya. Itu adalah network boleh ya. Jadi kemanapun saja boleh ini allow. Jadi dengan kata lain semua inisiasi semua paket ya yang berinisiasi dari mainnet kemanapun allow. Sisanya kita deny ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa selain yang di atas ini kita deny ya. Gitu ya. Nah jadi nanti setiap ada paket yang datang, setiap ada yang paket yang datang dia di matching dulu. Ada paket datang dia di matching yang pertama. Dia paketnya menuju mana? Oh, menuju mail. Oke, ini bukan menuju mail. Oke, portnya berapa? 25. Alah. Ada lagi paket yang datang, dia menuju siapa? Menuju jaringan internal. Nggak match, nggak match, nggak match, nggak match, deny. Gitu ya. Jadi semua paket kita cek dengan rulesnya ini. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh dikasih jempol supaya kita bisa move on. Oke ya. Ini juga sekalian ngecek gitu ya. Network saya jalan atau nggak, jangan-jangan saya ngecapruk nggak kedengeran terus nggak ada slide-nya gitu ya. Oke ya, siap. Jadi ini itu ya tadi salah satu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita menggunakan kita sebut namanya application level gateway atau proxy. Nanti kita lihat diagramnya ya. Nah ini dia sebetulnya kita minta tolong ke sebuah mesin yang kita sebut proxy atau gateway ya, kita minta tolong. Tolonglah ya ini melakukan apa. Jadi tingkat dia sebenarnya dia paham konteksnya. Kita tolong ambilkan data dari ini dengan protokol HTTP. Oh iya, oke, dia bisa melakukannya. Ya, jadi itu. Nah, karena dia kita minta tolong, jadi kita minta tolong bolak-balik. Jadi kita tidak langsung mengakses layanan di luar itu atau di server kita, tapi kita minta tolong proxy ini. Jadi kalau dia dimintain tolong bolak-balik, dia bisa bisa sebenarnya kinerjanya bisa jelek ya. Tetapi kalau kita menggunakan cache misalnya, karena dia dimintain misalnya halaman indeks HTML dari apa? Dari web ITB misalnya. Kayak yang pakai satu mungkin yang pertama kali mungkin agak lambat, yang kedua, yang ketiga oh cepat karena masih ada cache ya, masih disimpan ya. Jadi oleh si proxy yang tadi ya. Repotnya lagi yang kayak gini tuh dia spesifik aplikasi ya. Jadi misalnya gini, oh dia bisa melakukannya untuk web, FTP, SMTP, sisanya enggak. Wah, ada susah. Jadi kalau kita membuat protokol baru ya, kita buat aplikasi baru yang portnya beda, ini susah. Dan dia juga kita harus sebutkan sebetulnya ininya seperti apa sih apa namanya protokolnya. Jadi susah ya. Jadi ini juga. Nah berikutnya lagi dia memecah model client server. Jadi kalau kita punya sebuah aplikasi yang sifatnya client server ya, kalau di tengah-tengah dipasangin firewall atau proxy ini susah. Kalau hanya tadi ya, yang hanya hanya paket filtering dia hanya milah-milah ya paketnya apa diterusin. Kalau ini enggak kita minta tolong. Kita ambil diagramnya itu seperti gambar berikut ya. Nah, jadi contohnya tuh ini klien ini komputer kita ya. Ini komputer kita. Oke ya. Saya minta, nah ini proksinya ini ya. Saya minta tolong ambilkan, akseskan halaman web ITB, www.itb.ac.id. Oke, dia minta tolong ke proxy ya. Jadi paket ini buat paket ke si proxy. Oke ya, dia mulai misalnya saya tolong akseskan web ITB.ac.id. Nah saya mulainya karena saya mulai dari sini, source port saya bisa 12345, destinationnya adalah www.itb.ac.id, portnya 80 gitu ya. Ini ya, jadi paketnya begitu. Nah sama si proxy ini, dia generate paket baru ya, paket baru yang kemudian dia ngambil webnya ITB ya, ambil. Tapi dia juga sekarang ganti paketnya, source-nya adalah dia, portnya dia gitu ya. Jadi kalau ini yang di dalamnya udah nggak ketahuan lagi karena seolah-olah semuanya ini diambil dari si proxy ini. Jadi kalau dari kata si server ini, IP yang terlihat di server ini adalah IP si proxy ya.
Si server di sana misalnya web ITB dia akan membalas, oke ini filenya dikirimkan lagi ke proxy. Kemudian proxy merewrite header dari paketnya itu kemudian diteruskan lagi ke belakang. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi minta tolong proxy ini, gitu. Nah, ini ada untung ruginya juga. Untungnya misalnya kita bisa nge-setup si mesin ini itu kita tidak perlu routing ya. Kita kasih tahu bahwa pokoknya semua paket terusin aja ke proxy ya. Jadi proxy-nya ini yang ya meluskan segala macam. Jadi ini juga gitu. Ya. Bisa bisa seperti itu ya. Bisa bisa tanpa routing ya. Gitu ya. Jadi ini. Nah, ini tentu saja masih bisa nih proxy ini bisa kita konfigurasikan juga dengan nambahkan lagi ya. Di sini kita tambahkan lagi paket filtering bisa ya. Tapi yang ini ya, yang intinya ini adalah ya itu tadi memecah client server ya. Jadi ini kalau ada client server, ini klien ya juga nggak bisa ya. Ya, karena dipecahkan oleh sini proxy ini. Gitu ya. Ah, tentu saja nanti ada ya kombinasi-kombinasinya ya. Misalnya apa lagi ini ya. Nah, ini kayak gini-gini ya. Jadi bisa juga dari internet masuk application gateway-nya ini ya. Ya, masuk application gateway-nya. Kemudian misalnya web server kita taruh di sini. Jadi si application gateway ini kakinya ada banyak ya. Dia bisa ke sini. Ya. Ini kadang-kadang nggak ada yang kaki ini, kadang-kadang nggak ada. Jadi dia di sini aja. Ya. Kemudian dia ke dalam. Nah ini dibatasi lagi. Nah ini baru dalam ini. Nah, jadi dia ya tadi ya proxy penengah gitu ya. Fungsinya seperti itu. Ya. Ah, sekarang kita bicara tentang ada yang kita sebut namanya stateful inspection ya. Nah, umumnya firewall-firewall yang awal-awal dulu dia tidak punya inspeksi state sehingga dia kayak yang awal tadi ya, dia hanya cuma memeriksa paket to from dari mana, source-nya berapa, IP-nya berapa dan seterusnya. Jadi dia pakai rules itu aja gitu ya. Nah, dia nggak punya konteks, nggak punya apa, dan dia tidak punya state-nya. Kayak misalnya gini, kalau saya mau state login ya, misalnya nanti contohnya FTP. Saya login FTP, terus ada paket berikutnya lagi. Nah, dia nggak tahu di treatment secara rules tadi ya. Tapi kalau kita bilang ini dia udah login nih, state-nya berubah. Bukan hanya tadi yang sudah kita autentikasi gitu. Jadi dia berubah state-nya. Nah, ini bagusnya adalah dia bisa kemudian meneruskan ya ini dengan lebih cepat karena dia tadi udah kita inspect. Terusin aja udah dilewatin ya gitu. Nah, hanya masalahnya tadi algoritma untuk inspeksi state-nya ini bergantung pada protokol dan bergantung pada vendor. Ini contoh ya. Ya. Contohnya yang ini aja lah gampang. Gampang ya. Kita bicara tentang protokol FTP ya. FTP itu adalah satu layanan yang membutuhkan port yang berbeda sebetulnya. Jadi katakanlah ini kita di sini ya. Kita di sini mau nge FTP misalnya di sini adalah FTP servernya ya, stay ya, .itb, .ac, .id katakanlah ya. Nah, kita di komputer kita akan konfirmasi, oke, firewall, saya akan menuju ke server. Nah, si firewall ini di allow misalnya ya, allow port 21 ya, firewall itu biasanya port 21 allow ya. Ya. To server ya, to FTP server ya, port 21 allow. Rulesnya gitu. Oke, maka kita mulai nih dari klien FTP kita ya sebagai klien FTP-nya menjalankan, oke saya pengen connect ke server FTP ini dengan port 21 gitu ya. FTP port 21. FTP salah. Si Fahrenheit bilang oke gitu ya. Kemudian dibalas oke login segala macam ya kita login. Oke udah beres login ya. Jadi state-nya dia udah login nih. Kita bolak-balik isi perintah. Terus kita bilang saya mau ngambil satu file. Misalnya saya perintahnya adalah get apa get linux dot ya misalnya get linux dot tar dot gz gitu ya atau zip gitu ya. Oke gitu ya. Nah ini filenya binary katanya. Oke, binary ya, saya mau ambil file ini. Oke, saya akan kirimkan. Nah, si FTP servernya bisa bilang, saya akan berikan itu, tapi saya tidak melakukannya di port 21 ini. Saya akan pindah, saya berikan itu di port 7123 misalnya. Ya, nanti saya akan bilang, ini filenya ini akan available, saya buka ya ini di port 7123 misalnya gitu. Ya, ini saya, kalau FTP gitu ya. Nah, si firewall-nya ini, kalau firewall-nya tidak pakai stateful infection, dia kan tidak ada rules yang mengatakan 7123 ini boleh gitu ya.
Jadi dia membolehkan gini, ya kita stuck di sini. Kalau dia tahu state-nya bahwa oh ini state-nya dia itu ingin mengambil get data, kemudian state-nya itu sudah dikasih tahu ya bahwa dia akan masuk di maaf akan disediakan filenya itu di port 7123. Maka dia akan membuat lubang di sini ya di port 7123 yang menuju menuju atau dari FTP server ini gitu ya. Sehingga nanti ini diambil oleh sini ya. Nah, yang ini memang protokol spesifik FTP ya yang kita sebutnya namanya sebentar ada istilahnya. Eh, Ya, jadi ya intinya dia boleh boleh pindah portnya dan biasanya lazimnya demikian FTP ya. Kalau kita tidak pengen malah harus kita bilang ke FTP-nya ini, saya lupa istilahnya pasif, aktif. Intinya oke lah jangan pindah ke sana tapi tetap di port 21 gitu ya. Yang mana yang lazimnya itu justru ini. Ya, sehingga kalau kita lihat si stateful inspection ini dia itu bisa mengetahui state dari protokol ini ya. Kita si user ini dalam state protokolnya. Ini ada contoh lagi nih ya, ini tadi sama ya. Jadi tadi ceritanya port nih ya. Saya ingin connect ke sana, oke, gitu ya, masih oke, gitu ya. Terus dia bilang, port datanya ya, yang biasanya 20 kita pindahin ke dan seterusnya gitu ya. Ya, ini sama lah seperti tadi penjelasannya. Oke. Tentu saja kita bisa melakukan kombinasi dari macam-macam ya. Ada paket filtering firewall, dual home, screen host. Namanya beda-beda ya, tapi pada prinsipnya sama ya. Ini ya. Ada yang hanya ngerouting aja ya, full routing tapi paket filter di sorry sama sini full routing tapi paket server diaktifkan ya. Ada yang tadi yang kita bilang proxy itu biasanya juga kadang-kadang disebut dual home gateway itu kakinya dua ya, kakinya satu di sini dan satu lagi kakinya di sini ya. Dual home gateway. Ada macam-macam ya ini single single bastion host ya di sini nih ya. Jadi dia yang ini exterior routernya ya dari router masuk ke firewall jebret di sini semuanya dibatasi oleh ini. Jadi ini pagernya kita ya. Ya. Ini gambarnya salah sih ini kita sebenarnya namanya perimeter network ya. Ya sebetulnya batasin gini ya. Ya. Iya macam-macam ya. Ini ada namanya beda-beda. Oke. Yang terakhir ini adalah caranya adalah, nah ini yang sekarang-sekarang ada yang kita sebutnya NGFW ya, Next Generation Firewall ya. Nah, ini ya sebetulnya apa sih? Nah, di NG Firewall ini dia menggabungkan IDS yang mana itu kan kita bahas mungkin kalau sempat Sabtu ini ya. Maaf Sabtu, Kamis ini ya. Yang mana dia akan menggabungkan firewall, fungsi firewall dengan intrusion detection system sehingga ketika ada deteksi dia akan mengubah firewallnya ya menjadi IPS intrusion prevention system. Ini kalau kita ambil contoh ini kita punya pagar dan ini CCTV-nya gitu ya. Jadi pagar dan CCTV bekerja sama sehingga kalau CCTV-nya ngelihat oh ini ada orang yang mau nyuri intrusion maka firewall diperketat ya. Pintunya jadi dua level, tiga level, firewallnya ditinggiin. Kalau dalam kasus ini IP tersebut diblokir atau ini ya. Ya, ini bisa gabungan ini. Kemudian si firewallnya itu juga kalau tadi kan kita lihat itu dari headernya ya. Kalau kita lihat headernya from to dan lain sebagainya itu ada di bagian headernya. Kalau sekarang ini bisa juga kita sebut namanya deep packet inspection ya DPI. Dia tidak hanya ngelihat headernya aja, tapi dia bisa menginspeksi eh, bodinya bukan bodinya namanya payloadnya ya payloadnya beban atau konten dari si paket itu. Jadi kalau si paketnya itu ada headernya ya, ini ada headernya ya, ini ada kontennya ya, kontennya ini payload, kontennya adalah payloadnya ya. Nah ini sekarang payloadnya ini mulai bisa dilihat juga. Ini payloadnya apa? Apakah virus atau apa ya? Jadi dia bisa ngelihat kontennya juga ya. Ya, jadi ini ya mungkin kalau orang bilang ini bisa juga namanya ada bagian yang kayak gini WAF ya, Web Application Firewall. Tapi kalau dia ngelihat kontennya, oh ini headernya IP sekian sekian sekian, kontennya, oh ini web ya, web, oke maka rules webnya kita masukin lagi ya. Tapi ini intinya adalah dia bisa melihat paketnya. Ya, berikutnya lagi nanti ada juga paket-paket yang dalamnya encrypted. Nah, kalau encrypted tentu saja ini agak susah ya dia untuk melakukan inspection karena paketnya encrypted. Meskipun sekarang udah mulai ada lagi yang dia bisa sedikit banyak ya dia
bisa ngelihat kalau dia bentuknya hanya SSL atau yang diperkenankan ya. Itu ya, jadi dia bisa ngelihat ininya. Nah, sekarang juga yang next generation dia juga mulai aware dari berbagai aplikasi. Kalau tadi kita lihat ya dari state-nya tadi yang mana kalau kita pakai stateful ya kita harus tambahkan kalau FTP stateful-nya seperti itu. Kalau aplikasi mail mungkin itu ya state-nya beda-beda lagi. Dalam protokolnya itu biasanya ada ya, kalau kita membuat protokolnya itu biasanya di dalamnya itu dijelaskan state-nya, baik menggunakan state machine ya, FSM ya, finite state machine atau otomata lah ya, itu bisa dilihat state-nya sampai sejauh apa. Nah yang ini dia lebih layernya lebih naik lagi, dia bisa tahu ini aplikasinya apa sih? Oh Zoom, oh Dropbox, oh Google Drive ya. Jadi ini tidak hanya berdasarkan port saja, tapi dia mulai aware ke layer aplikasi. Harapannya sih dengan seperti seperti ini ya, dia itu bisa menjadi lebih cerdas, performance-nya lebih tinggi, dan tidak hanya mengevaluasi hanya dari tadi ya rules yang header saja. Itu kayak kayak kita ngelihat orang-orang yang masuk di kampus juga gitu. Dia berdasarkan apa? Berdasarkan apa ya namanya name tag atau kartunya aja atau dia bisa ngeliat kontennya juga sebentar ada truk lihat dong isi konten truknya ya ada apa gitu ya bisa gitu juga. Nah, nantinya juga kita bisa menambahkan threat intelligence ini adalah bantuan dari pihak lain. Misalnya ada laporan bahwa oh, ini ada spammer IP-nya sekian itu lagi nyerang di 20.000 situs gitu ya. Maka IP itu distribusikan berdasarkan threat intelligence. Ini IP-nya belum nyerang kita, kita sudah bisa membatasi di firewall kita. Ini kayaknya ada IP-IP yang sekarang lagi mungkin berhasil di take over oleh orang, digunakan untuk nyerang ya botnet gitu ya. Jadi ini dengan berdasarkan threat intelligence ini kita bisa mengubah firewall kita sehingga dia lebih responsif gitu. Nah, ini next generation firewall itu seperti ini. Jadi gabungan yang tadi plus ada hal-hal yang ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, boleh angkat tangan atau langsung. Kalau tidak, kasih jempol supaya saya bisa move on forward. Oke, dua orang. Oke, dua orang. Yang terus yang lainnya tiga. Oke. Yang lainnya bingung. Oke, banyak ya. Oke, kita teruskan ya. Oke, terus sebenarnya masalahnya firewall udah hebat nggak? Oh iya, ada juga. Meskipun kita sudah pakai firewall masih ada masalah. Yang pertama, nah ini yang sering dikomplainkan oleh user ya. Wah, firewall itu membatasi layanan kami, Pak. Nah, tadi kadang-kadang orang yang menjalankannya ini tidak tahu ya, tidak tahu bisnis proses. Misalnya di tadi filter seperti itu, mail ini. Padahal perusahaan kita misalnya ada kantor cabang, ada branch ya di tempat lain. Nah, kemudian branch itu harus tukar menukar file atau file sharing. Kalau kita firewallnya tadi strict seperti ini, maka dia tidak bisa jalan ya. Sehingga usernya ketika diterapkan firewall marah-marah. Wah, ini ada layanan yang nggak bisa atau layanan yang mati gara-gara firewall. Nah ini harus kita konfigurasi dengan baik firewallnya ini ya. Nah ini yang susahnya adalah kadang di dalam satu perusahaan, kalau perusahaannya besar, itu kita tidak tahu ada pemisahan antara orang IT infrastructure, IT security yang pasang-pasang firewall ini, aplikasi, user. Nah ini kita kadang-kadang harus misah-misahkan dan harus duduk bersama si user yang punya aplikasi kan bilang, oh ini saya punya aplikasi ini, dia jalannya ya seminggu sekali. Misalnya ada aplikasi backup, wah dia full backup, dia dari sini ke DC, ke DRC harusnya boleh, tapi nah itu dia hanya dilakukan misalnya minggu kedua hari misalnya hari Sabtu, Minggu atau weekend setiap minggu kedua misalnya. Jadi kalau kita lihat nggak ada apa-apa, tapi pas itu nggak jalan karena dipasangin firewall ya. Firewallnya sendiri bisa jadi potensi backdoor. Jadi firewallnya sendiri yang dijadikan backdoornya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa pagernya aman, nah ini pagar makan tanaman, pagernya ini yang justru eh, malah masalah. Ya, firewall juga tidak bisa mengatasi serangan dari dalam. Jadi kalau tadi kan dia perimeter di luar ya, to from dari luar ya. Kalau udah dari dalam nggak bisa. Itulah sebabnya kita juga serem-serem juga kalau ada user bawa flash disk sendiri ya, masangin di komputernya sendiri, berarti kalau dia terkena infeksi komputernya, terus kemudian komputernya ada berada di dalam jaringan kita, maka dia bisa nyerang tanpa terbatas oleh firewall. Karena dia udah orang dalam ya susah.
Ya, terus ada isu-isu lain gimana tentang multicasting virus throughput. Nah, ini adalah isu-isu yang biasanya terkait dengan performance ya, performance dari berbagai layanan. Oke, ada teknologi lain yang terkait dengan NAT, ya, sorry maaf, yang relevan terhadap firewall, NAT, bandwidth limiter, VPN. Nah, kita satu-satu lihat. NAT dulu ya, NAT. Ya. Jadi dulunya setiap komputer itu harus memiliki address yang mana dia reachable oleh komputer lain. Jadi misalnya saya ini si klien ya, ini pengen ketemu web server ya, ini web gitu ya di sini, maka dia ya harus ada ya. Jadi sini dan ini harus berkomunikasi meskipun rutenya bisa muter-muter ya dengan satu sama lain. Berarti ini harusnya IP publik ya, harus punya IP publik ya. Kalau web server oke lah ya, dia punya IP publik ya. Tapi kalau server lokal harus punya API publik nggak? Nah dulu zaman dulu memang iya. Jadi kalau kita beruntung di ITB IP publiknya banyak ya, sehingga komputer-komputer yang ada di kampus mau connect kemana aja bisa, karena punya API publik ya. Sehingga dia hanya lewat router ya, misalnya hanya router gitu ya. Oke, lewat ini ya, diteruskan bisa karena IP-nya sama-sama publik bisa kelihatan. Tetapi nah dengan adanya firewall, misalnya ini contohnya nih ada yang pakai proxy ya, VPN proxy, maka yang ini IP publik ya. Nah, dia juga bisa kita buat dua ya. Kaki ke sini itu IP-nya publik, si proxy-nya kaki sini kita buat IP yang kita sebut IP internal ya, IP non routable IP ya. Misalnya kalau kita bilang IP mulai 192.168 ya. Nah, ini berapapun ya. Ini standarnya ya, ada yang kelas kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Jadi IP yang gini nih kita sebut ini non routable. Jadi IP-nya di sini ya yang di dalam ini itu nggak akan bisa kelihatan dari luar. Karena ini kita sebut ini namanya IP privat ya, IP privat. Nah, menariknya apa? Menariknya kita bisa buat di sini ya 192.168 misalnya 17 gitu ya di dalam ini ya. Sementara yang di luar bisa bisa IP yang lain ya. Sehingga sehingga kita bisa dengan kata lain kita bisa membuat API lokal ya, bisa routable. Sebentar ini ya. Saya stop dulu sebentar. Balik lagi. Nah, kita tadi ya dengan menggunakan ini ya NAT ya, teknologi NAT sehingga kita bisa menggunakan IP private ini di sini namanya IP privat ya. Private ya, privat yang mana 192.168 10 titik berapa juga bisa ya, itu 172 segala macam itu masih bisa ya. Dan dengan cara begini maka tidak semua komputer harus memiliki IP public. Dia bisa pakai IP privat. Sehingga di sini kita bisa menggunakan, udah ada 200-an komputer, 300 komputer, nggak apa-apa. IP publiknya cuma satu. Bahkan di tempat lain pun ya, nanti di tempat lain juga sama ya. Ada ininya juga, ya, ada firewallnya juga. Dia juga ada 192, 168, 17 juga ada di sana juga beda ya dengan ini. IP publiknya beda di sini ya misalnya. Ya jadi gitu ya. Nah dengan kata lain yang kayak gini-gini itu bisa menghemat IP. Itulah sebabnya di Indonesia IP versi 4 nggak ada habisnya. Karena ya bisa kita giniin ya, kita akal-akalin. Tentu saja yang ini sama ke sini nggak bisa connect ya. Karena ini IP-nya IP publik yang non routable. Gitu ya. Nah, keterbatasan IP ini yang kemudian orang-orang mengatakan bahwa wah ini harusnya kita lari ke IP versi 6 jadi semuanya ada di situ maka NAT nggak perlu lagi. Ya, memang iya kalau semuanya pakai IP versi 6 kalau kita mau tidak perlu pakai NAT aman ya. Gitu. Nah, ada satu lagi adalah nah kalau ini jadi dari dalam ya kalau kita dari dalam mau keluar dengan menggunakan NAT gampang. Nah, sekarang kalau dari dalam maaf dari luar main ke dalam, nah ini nggak bisa. Karena nggak di, maka muncullah teknologi yang namanya VPN. Jadi sebagai contoh, misalnya kita di kampus ya punya satu komputer, punya server, ya kita misalnya ada ini ya di sini ada 192.168, ada satu mesin ya di sini di dalam ya. Ada satu mesin 168, 112 misalnya gitu ya. Ini ada satu komputer kita digunakan untuk mengerjakan segala macam. Nah ini nggak bisa kita akses dari luar ya, karena tadi ini IP-nya IP privat ya. Bahkan IP publik pun bisa kita taruh di dalam, tapi dia tidak bisa diakses dari luar. Nah, jadi gimana kalau kita pengen seolah-olah misalnya kita dari luar kita seolah-olah berada di kampus ITB gitu ya. Jadi ini di internet, misalnya di ITB.
maka kita bisa menggunakan VPN ya. Jadi kita menggunakan VPN yang mana sebetulnya ini di sini di firewallnya tadi ya, yang ada VPN-nya gitu ya. Nah, jadi saya misalnya ada di luar sini ya, ada di luar sini, maka saya menggunakan VPN, saya connect ke VPN di sini, kemudian saya di-assign meskipun di sini IP-nya katakanlah ini IP publik ya. Saya di-assign sebuah IP yang nanti namanya IP privat. Dengan VPN ini jadi saya bisa ke dalam ini seolah-olah saya menjadi bagian dari sini. Nah, itu levelnya bisa per komputer tapi bisa juga kita per jaringan ya. Jadi dengan menggunakan jaringan misalnya kita menggunakan VPN ya. Jadi di sini ada VPN, di sini VPN ya kita sambung-sambungkan, maka ini seolah-olah dua LAN ini menjadi satu LAN ya. Misalnya ini 192, 168 eh, 7 titik berapa gitu ya, misalnya ini 192, 168, 8 titik berapa gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi dua ini bisa kita gabungkan. Jadi kita punya kantor pusat dengan kantor cabang yang mana kita menggunakan VPN ya. Nah, VPN dulunya saya ini anggapan saya ya, dia selain tadi melakukan routing dan lain sebagainya, tapi dia juga secure di enkripsi gitu ya. Dan dikripsi. Tapi ternyata enggak. Jadi banyak penyedia layanan VPN yang dia tidak langsung secara otomatis menggunakan encryption. Jadi ini VPN-nya harus kita pastikan bahwa dia itu enkripsi dekripsinya dihidupkan ya. Jadi itu. Ya, jadi harusnya sih by standard ya menurut saya ya harusnya itu by default itu encrypted malah harusnya ya tapi ternyata enggak ya. Jadi kita harus make sure ya. Nah, kita anggap di internet ini jalur yang tidak aman ya karena misalnya ini link kita kan misalnya saya dari kantor terhubung dengan pelayanan apalah ya ISP 1 nanti ISP 1 nyambung ISP 2 dan seterusnya kan kita takut di sini penyadapan ya maka dengan VPN ini kita masukkan encryption juga sehingga LAN antara kampus kita ini bisa aman. Jadi kalau contoh kasus kita tuh kita antara kita dengan misalnya Jatinangor gitu ya. Jadi kita di sini langganan satu ISP, di Jatinangor langganan satu ISP, terus dia kita sambungkan secara VPN. Gitu ya. Ya. Jadi ini yang ada konsep dengan adanya firewall gitu ya. Oke. Firewall, hardware, software, sekarang semuanya sama. Hardware biasanya diarahkan ke performance ya. Kalau software itu lebih ke arah isi, maintenance, upgrade segala macam ya. Dan performance-nya sekarang software pun sudah ngejar ya. Jadi dia seolah-olah di-compile dulu sehingga menjadi bytecode, kemudian ditanamkan di dalam hardware yang programmable misalnya bisa. Jadi sekarang ya gabungan duanya gitu ya. Dua ini. Oke. Ada berapa hal lain? Yang pertama adalah kebijakan ya. Nah, ini ya implementasi kebijakan ya. Jadi yang kita lihat ini policy ya. Ini PNP. Nah, ini yang harusnya ada. Nah, ini yang seringkali nggak ada. Jadi akan sangat repot kalau kita punya firewall tapi kita nggak punya kebijakan. Kebijakannya apa? Nah, ini yang nggak ada. Nah, ini yang bikin repot ya. Jadi kebijakan ini PNP ini nggak ada nih bikin repot ya. Jadi nah ini pernah ya salah satu klien ya itu juga begitu. Dia mau menerapkan firewall tapi nggak punya policy-nya, bingung dia. Waduh Pak, saya nggak tahu nih kebijakannya. Maka kita buat kebijakannya dulu ya. Supaya nanti firewall itu hanya mengimplementasikan kebijakan dan kalau enggak nanti orang IT security-nya ini dianggap sebagai sok tahu ya. Nah, makanya dia oh sebenarnya bisnis proses di kita tuh kayak gimana gitu ya. Baru setelah itu kita buatkan uh, implementasinya di firewall. Ya. Secara umum titik awal policy. Nah, ini kita bisa mau kita sebut namanya whitelist atau blacklist ya. Jadi kalau ini adalah yang tidak eksplisit diperbolehkan berarti dilarang. Ya, jadi yang tidak eksplisit diperbolehkan ya ini. Yang ini yang tidak eksplisit dilarang berarti boleh gitu ya. Jadi yang tidak eksplisit dilarang, jadi kita punya daftar blacklist ya. Ini kali ini blacklist. Yang di dalam blacklist itu yang nggak boleh, sisanya boleh. Ya. Kalau yang ini whitelist ya, yang boleh dihubungi adalah apa-apa yang ada di sini. Jadi misalnya ini ada IP-IP tertentu, ya itu aja boleh. Kalau yang lain-lain nggak boleh. Kalau misalnya Pak, saya mau ini mau akses ke sini-sini lagi, ada kebutuhan itu ya kita tambahkan lagi di whitelist ya. Nah ini tergantung dari kebijakan di institusi yang bersangkutan ya, di organisasi yang bersangkutan. Yang paling gampang sih memang blacklist ya, yang nggak boleh itu kita masukkan gitu, yang lainnya bebas. Tapi itu ini juga
Jeleknya berarti nanti kalau ada situs baru yang jahat segala macam nggak bisa apa-apa. Yang kalau gampang secara operasional ini ya, tetapi secara user ini menjadi menyebalkan ya. Ketika misalnya ada situs baru, misalnya yang boleh hanya download patch dari Microsoft, Ubuntu dan segalanya. Yang lainnya nggak boleh. Wah ini sangat ini sangat membatasi ya. Tapi ini kalau sangat paranoid whitelist ya. Nah, jadi tergantung. Oke, adakah pertanyaan sebelum kita mau saya ingin memberikan contoh ya, contoh firewall, contoh firewall di Linux. Kasih ini dulu apa namanya jempol. Saya mulai lanjutkan sedikit lagi. Nah, habis itu kita ambil contoh ya. Jadi ambil contohnya paling gampang ini Linux firewall. Nanti saya ambilkan contoh supaya kita bisa punya ini ya feeling ya. Lalu saya stop share dulu, share lagi. Oke ya. Oke, Linux ya, ini punya macam-macam yang sekarang ini yang lagi banyak. Dulunya IP chain, sekarang yang ada tuh IP tables ya. Jadi ini konsep chain dari IP tables itu gini. Semua paket yang masuk ke sebuah komputer atau sebuah ke firewall itu masuk ke dalam sebuah chain ya yang kita sebut ya bisa kita ambil ambil chain atau queue gitu ya. Chain yang masuk semua masuk ke input ya. Jadi semua paket masuk ke input. Masuk ya. Nah, nanti semua paket yang keluar masuk ke output ya. Jadi ada chain input, chain output. Kalau yang tidak diproses, nah ini diteruskan karena itu non of our concern katakanlah ya. Nah, itu bisa di forward. Nah, secara diagram tuh kayak gini. Jadi kalau ada paket masuk ya, masuk ke sini ya, maka dia sebetulnya paket ini masuk ke firewall, dia ada yang kita sebut mangling ya. Itu kita rewrite paketnya. Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Tapi kalau ada perlu write, NAT segala macam ya oke lah ya kita ini dulu ya kita proses-proses dulu. Kemudian nah ini masuk ke dalam decisionnya. Oh ini ternyata tidak masuk ke filtering kita diteruskan aja ya. Jadi berarti kalau yang diteruskan ya nanti ke sini. Routing decisionnya forward ya. Terus lagi ke situ ya. Misalnya ya ini kan. Tapi kalau itu adalah paketnya of our concern gitu ya, maka dia si paketnya ini masuk ke chain input dulu ya. Masuk chain input, dilakukan masuk input, kemudian kita lakukan processing ya, baru dimasukkan ke output ya. Nah, kalau output perlu NAT segala macam baru dilakukan di sini, di output kan dan kemudian ke sini ya. Jadi kita anggapnya tuh paket masuk ke sini ya yang normalnya tuh. Proses keluar gitu ya. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan di situ? Nah, marilah kita ambil contoh ya. Misalnya ini reset firewallnya ya, kita flush semuanya ya. Jadi minus F itu flush ya. Semua chainnya kita flush, input kita flush, output kita flush, forward kita flush, flush kita terus ngelihat ya. Ini NVL ini untuk lihat statusnya. Coba ya saya bisa ngelihat nggak ya? Saya stop share dulu. Ini ya, jadi sebentar saya tunjukkan dulu. Ini share-nya sebentar ya. Saya bisa nggak taruh di atas? Ya, ini mungkin bagusnya saya taruh di atas saja ya. Nah, ini. Sebentar, ini saya taruh di bawah. Ininya si zoom-nya supaya kontrolnya di bawah. Ini di atas. Oke. Share desktop 2. Oke, mudah-mudahan kelihatan ini ya desktop 2 saya share di situ. Ini saya kecilkan, ini saya pindahkan ke sini. Oke, ini zoomnya saya kecilin dulu. Mana di zoomnya? Oke, kecilin dulu. Ininya juga desktopnya saya pindahin ke sini. Oke ya, jadi di layar ini ada kelihatan kan ya layarnya ya, ada dua mesin ya. Yang satu yang sebelah kiri ThinkPad ini Linux, yang sebelah kanan Mac. Oke ya, kelihatan kan ya? Sebentar saya lihat dulu ini. Oke ya. Nah, jadi yang di sini itu di si Linuxnya saya pasangin firewall. Sebentar, saya sudo bash ya biar nih. Kalau kita lihat ya di komputer Linuxnya ini, saya lihat ada apa sih aja? Nmap, localhost ya.
Jadi di sini kita untuk menunjukkan bahwa oh ya dia ada macam-macam nih, ada FTP, ada segala macam, ada telnet, ada echo, segala macam gitu ya. Nah, sekarang di sini kita ingin mengunjungi sana. Nah, sebentar, ini IP-nya berapa? 481 ya. Kita coba lagi ya. 481. Jadi kalau misalnya saya pengen lihat di sana ya, telnet 192.168.481 port 7 ya, echo misalnya. Hello ya. Nah, dia diekokan di situ ya. Hello gitu ya. Apa gitu ya. Ini kalau kalau saya di sini pakai Grab ya, Ngrab port 7 ya misalnya. Kita bisa lihat ini pagi gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan di situ ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini koneksinya ada ya. Oke. Oke, nah sekarang misalnya saya ingin sebentar sini ya. Ini ada IP tables nggak? IP tables and NVL ya. Ada ya. Ini sebetulnya ini ada beberapa yang sudah nyala. Ini karena saya pakai apa namanya di sana pakai no machine ya untuk ini ya. Tapi ini kita lihat ini adalah input chain-nya, input chain forward dan outputnya ya. Kosong kosong inputnya adalah gitu ya. Oke, saya tadi paket port 7 ada ke sana. Nah, sekarang saya pengen misalnya katakanlah sebentar. Saya ingin memfilter wah saya kalau ngefilter semua nanti putus ya. Enggak, ini aja saya ngefilter eh se ini ya. Saya mau filter port 7 ya, misalnya IP tables ya. Tambahkan di input ya, di chain input source-nya misalnya source-nya saya nggak peduli dari mana-mana ya. Yang port TCP ya, destination port adalah 7 tadi ya. Ininya apa? Drop ya. JOS gitu ya. Jadi kalau kita IP tables NVL. Ya, jadi kita lihat nih di tambahan ya. Jadi ini. Jadi kalau yang tadinya saya bisa ke telnet ke sana, sekarang nggak bisa harusnya. Nah dia tuh nggak bisa ya. Dia nggak bisa connect ke sana karena di drop di sini. Kalau saya mau ini kan delete lagi ya, mau ini saya hapus lagi, ya dia nggak bisa ya. Ini saya drop, saya delete lagi dari ininya. Ya. Itu udah hilang lagi ya, jadi ini harusnya bisa lagi. Nah, hello, ya, gitu ya. Nah, jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini ini bisa kita batasi. Ini kita bisa juga membatasinya dengan source portnya bisa ya, misalnya untuk ya ini kebetulan ini semuanya source adalah ini HP-nya berapa ya? 4130 ya. Jadi misalnya source-nya 192, 161 spesifik ya, 68, 4, 130 ya. Ini misalnya ini ya satu IP ini aja ya. Itu sorry. Minus S, minusnya nggak ada. Minus ya. Nah, sorry. Add bukan delete ya. Kita menambahkan misalnya tadi saya mau nambahkan satu ini aja ya. Satu IP ini ya dari sini. Kebetulan memang IP-nya ini ya diblokir ya. Kalau saya delete ini harusnya bisa lagi ya. Tuh, bisa lagi ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh kita bisa melakukan macam-macam ya. Kita bisa membatasi portnya. Ini kebetulan TCP ya, misalnya DNS bisa kita batasi dan seterusnya. Gitu ya. Hmm, oh ya, tadi misalnya kita batasi ya, misalnya gini ya, kita batasi yang mana port tujuhnya nggak bisa ya. Jadi kalau kita nggak bisa ya. Tapi kita masih bisa FTP misalnya FTP 192.168.481 misalnya. Maaf, 81 kan benar. Eh, adakah nggak ini ya? Ini ada FTP-nya nggak ya? Wah, ada ya. Coba.
Coba saya delete dulu ya. Ada nggak ya? Harusnya sih tetap nggak bisa. Oh ini bisa tadi ya. Ini bisa ya. Sorry. Tadi udah ada ya. Ini tadi ya. Bisa ya. Jadi kalau misalnya di port 7 ditutup tapi port kita coba tambahin lagi ya Mas. Port TCP DNS oke ya. Harusnya ini FTP masih tetap bisa kan? Ah itu masih tetap bisa. Anonymous ya. Anonymous Guest nggak ada ya. Karena nggak ada ya. Ya. Ya, jadi itu bisa kita batasi bahwa per port bisa, per IP bisa. Jadi anyway semuanya bisa. Bisa kita batasi macam-macam ya. Bisa kita batasi semuanya boleh, semuanya tidak boleh kecuali port. Nah, itu ya. Misalnya, wah nanti keblokir. Saya harus ngambil pakai mesin satu lagi ya supaya yang ini bisa bisa saya kendalikan. Sementara ini dulu ada pertanyaan, pertanyaan. Apakah ada pertanyaan atau kalau oke jempol. Oke ya. Oke, jadi ada banyak macam-macam ya. Nah, ini kita bisa macam-macam ya. Tadi bisa pindahkan lagi biar bisa kelihatan, sorry. Ini saya pindahkan lagi ke atas ya. Baik, nah eh, kan rules-nya bisa tadi ya, bisa yang sangat sederhana seperti ini ya, bisa macam-macam tadi ya, sederhana. Tapi kita bisa juga buat rules yang sangat kompleks ya, misalnya rule-nya kayak gini ya. Wah, bisa banyak sekali gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan, tapi ini bisa apa ya, potensialnya kita kalau salah ketik gitu ya, rusak lah ya. Jadi, nah kita bisa pakai GUI ya. Jadi kalau GUI tujuannya adalah ya supaya kita bisa lebih mudah menyaman ya. Tapi sebenarnya GUI itu hanyalah interface ke IP tables. Jadi nanti tools-toolsnya ini mengenerate tools-toolsnya nanti dia generate perintah-perintah IP tables terus baru IP tablesnya itu di-apply gitu kan. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi UI-GUI yang ada tuh salah satunya adalah untuk memudahkan operasional. Ini contoh nih, misalnya kita ini dulu ada yang webmin ya, webmin berbasiskan webmin. Jadi kita web base ya, sebetulnya ini sama juga. Kita bisa mendefinisikan item-itemsnya. Misalnya kita bisa bilang daerah DMZ, dari internet itu interface ETH 0 itu internet, ETH 1 itu masuk ke dalam ya, bisa kita tambah-tambahkan. Ini zonanya, terus ini adalah networknya. Ini host-hostnya bisa kita tambahkan ya, IP sekian itu adalah apa-apa gitu ya. Kemudian kita bisa buat rules ya. Misalnya dari DMZ ke internet, servicesnya apa saja boleh ya. Dari internet ke DMZ hanya boleh DNS dan HTTP ya. Tadi ini kan ada drop ya, kalau ini bisa accept ya. Ini bisa kita ganti-ganti aja dengan menggunakan web base ya. Sebetulnya nanti dia akan generate update tables. Nah, jadi kita bisa create rules dengan menggunakan kayak gini-gini ya. Tujuannya ini ya supaya nggak salah ketik aja ya. Ya. Nanti ada NAT dan lain sebagainya ya. Create NAT dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga sekarang nih misalnya untuk contoh-contoh tadi ya Unix base, katakanlah Linux base, ada banyak sekali implementasi firewall. Di bawahnya pakai IP tables tentu saja, nanti di atasnya bisa macam-macam ya, ada IP core, shorewall, clear OS, monowall, yang sekarang banyak juga dipakai adalah UFW ya, UFW ya, ini uncomplicated firewall. Ini sebetulnya adalah interface di atasnya IP tables tadi ya. Jadi kita mudahkan. Terus ada juga versi webnya ya. Nah, ini juga ya sebetulnya memudahkan kita untuk mengolah tadi. Tapi sebenarnya kalau kita buat IP tables bisa juga. Nah, jadi kalau Anda mau buat jualan ya, nah Anda jualan ini aplikasi-aplikasi ini buat aplikasi bisa web based, bisa aplikasi, kemudian dia nanti generate atau membaca IP tables, kemudian mesinnya itu dikasih box yang bagus ya, 2U atau 1U, kemudian kasih performance komputer board sana, pasangin Linux selesai. Linuxnya kita kurang-kurangi ininya juga ya, di atasnya kita harden ya dan kita minimalisasi, jadilah eh, firewall yang bisa Anda jual. Kalau mesinnya tadinya komponen-komponen harganya 5 juta, nah ini setelah ini Anda bisa jualan 25 juta, 30 juta ya. Jadi softwarenya sekarang. Karena kemudahannya itu yang dicari orang-orang. Kalau toh di bawahnya juga engine-nya sama semua. Yang terakhir nih tadi aplikasi sekarang mulai juga lari ke ranah application ya. Yang banyak sekarang dipakai adalah WAF ya. Yang mana itu juga sama sebetulnya sih. Cuma dia ranahnya layernya di web applications dia sehingga dia bisa melihat konten-kontennya web ya yang sangat spesifik. Misalnya JSON-nya ada
DCCP virus dan seterusnya. Gitulah ya. Oke, jadi ini firewall ini sebetulnya adalah salah satu eh, security devices ya, yang mana dia biasanya digunakan untuk mengimplementasikan perimeter security. Jadi kalau kita ngelihat checklist, biasanya dilihat checklist. Ada firewallnya nggak? Ada, mana rulesnya gini ya. Itulah yang kita gunakan untuk menguji keamanan sistem. Oke, adakah pertanyaan? Ini nanti ada referensi-referensinya sudah untuk firewall itu. Silakan kita adakan pertanyaan sebelum kita bubar pagi ini. Sambil yang mau nyiapin pertanyaan mikir, yang mau buka kamera siap-siap dulu ya. Silakan, saya mau ngambil picture dari kelasnya. Siapkan ininya ya, nyalakan kameranya. Ini, oh ada 2 halaman. Oke, silakan. Yang mau kucak-kucak dulu, sisiran dulu, bangun dulu, nyalakan kamera sebelum saya ambil fotonya. Sambil kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Yuk, nyalain kamera yang masih ini. Ayo, silakan. Mulai kita nyalakan kamera. Dalam detik-detik terakhir kita ini kan ya. Sisiran dulu, mangga. Nyalain ini dulu ya. Sikat gigi kayaknya belum perlu ya. Karena jarak jauh nggak kelihatan ya giginya juga. Oke ya. Nanti instruksinya sama ya tetap ya. 1, 2, 3 ketawa gitu ya. Nanti biar mangap itu biar ininya apa namanya bagus fotonya ya. Sebentar, saya juga nyiapkan preview saya. Kok nggak bisa nih? Oke, take screenshot from window. Oh, sebentar ya. Ini mana? Take screenshot from window. Ini halaman pertama, tinggal di halaman saya ini yang tinggal 5 orang lagi yang halaman pertama yang belum nyalain kamera. Halaman kedua nanti ada lagi ya. Oke, halaman pertama 4 lagi, halaman pertama 4 lagi. Halaman kedua kayaknya masih belum pada nyalain ya. Gak apa-apa. Oke ya, siap. 1, 2, 3 ketawa. Oke, halaman kedua sebentar. Halaman kedua. Anda nggak tahu ya halaman pertama keduanya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3 halaman 2 ketawa. Oke, siap. Kalau ada yang mau nanya, kalau nggak ada kita sudahi sambil saya ini dulu, beresin ini dulu. Aman ya? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bubar sambil saya save ini dulu. Masih Pak. Makasih, Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Yuk.